Salve, Shalom Aleihim. Selamat merayakan hari Minggu Paskah keempat, hari Minggu panggilan sedunia. Dan selamat merayakan pesta atau hari raya Kartini untuk seluruh perempuan-perempuan Indonesia. Ibu dan Bapak, saudari dan saudaraku terkasih, pada hari raya Raden Ajeng Kartini dan pada hari Minggu panggilan sedunia ini, kita mendengarkan bacaan suci pada hari ini. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik seperti apa? Gembala yang baik yang mengenal domba-dombanya dan menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Apa yang dikatakan oleh Yesus semuanya sudah terpenuhi. Ia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita kawanannya, bagi domba-dombanya. Bagaimana kita memaknai pesan Yesus ini pada hari Minggu panggilan sedunia dan pada hari raya Kartini? Ada beberapa refleksi penting. Yang pertama, pesan saya untuk seluruh perempuan di mana saja Anda berada. Syukurilah Anda diciptakan sebagai perempuan. Karena Anda dikarunia rahim, lambang kerahiman Allah. Dan dalam rahimulah Allah berkarya, menghadirkan kehidupan ke tengah dunia, ke tengah keluarga. Tanpa perempuan tidak ada kehidupan. Terima kasih perempuan-perempuan hebat. Oleh karena itu pesannya untuk perempuan-perempuan, selain syukur, pesan berikut adalah rawatlah dan jagalah dirimu sebagai bait Allah, sebagai rekan kerja Allah, co-creator Dei. Sejak kecil, usia remaja, usia gadis, sampai dengan usia perkawinan, sampai akhirnya menjadi istri dan menjadi ibu. Rawatlah dirimu, sebab dirimu makhluk yang paling luhur, paling mulia, paling tinggi, paling terhormat. Itu pesan untuk perempuan-perempuan. Pesan untuk laki-laki, hormatilah perempuan sepantasnya dan selayaknya. Hargailah mereka sebagaimana kita menghormati dan menghargai Allah. Sebab tanpa mereka kita tidak mungkin ada di dunia ini. Dan bapak-bapak, hormatilah istri-istrimu. Jangan pernah melakukan KDRT, kekerasan kepada istri-istrimu. Dan kepada anak-anak, hormatilah ibumu. Sebab sorga ada di bawah tapak kaki ibumu. Dan terkait dengan panggilan, sadarlah bahwa panggilan itu seyogianya sudah dimulai sejak dalam rahim seorang mama. Kita belajar dari pengalaman Nabi Samuel, Nabi Yeremia. Kepada Yeremia Tuhan berkata, aku telah membentuk engkau sejak dalam kandungan ibumu. Dan aku telah mengenal engkau. Dan aku telah menentukan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Panggilan mulai dari rahim perempuan. Maka jagalah rahim, hormatilah rahim. Dan selama ibu mengandung, perlakukanlah dia sebagai tuan yang harus dihormati, dicintai. Karena dia sedang merawat kehidupan dalam rahimnya. Supaya rahim tetap suci dan kehidupan dalam rahimnya pun suci dan lahir dalam keadaan suci. Yang berikut, bagaimana menumbuhkan panggilan itu dalam keluarga. Jadi tadi sejak dalam rahim, tapi dalam keluarga juga panggilan bisa tumbuh. Caranya adalah dalam keluarga, sebagai mama, sebagai ibu, juga sebagai ayah, sebagai bapak, kita harus memperkenalkan Yesus yang maha baik. Hari ini dia memperkenalkan diri sebagai gembala yang baik. Kita memperkenalkan kepada anak-anak kita Yesus yang manis, gembala yang baik, yang menyayangi anak-anak, yang mencintai anak-anak. Bukan sebaliknya yang sering terjadi. Kita kalau anak menangis ditakut-takuti, nanti tete manis marah.
Nanti Tuhan Yesus marah, lalu perlihatkan wajah Yesus yang ganteng itu, lalu kemudian dipersonifikasi seolah-olah dia tukang marah. Bukan. Itu yang membuat anak-anak kemudian tidak tertarik, takut menghadap Tuhan. Tetapi perkenalkanlah Tuhan Yesus sang gembala yang baik, yang mencintai anak-anak, yang merangkul dan menuntun anak-anak ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, kepada kebaikan-kebaikan. Juga perkenalkan Tuhan Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, sebagaimana diperkenalkan oleh putranya kepada kita. Dengan itu, dengan cara itu, panggilan dari dalam diri anak-anak akan tumbuh. Dia mulai terpesona, terpikat, tertarik kepada Allah. Itulah hal-hal sederhana yang bisa dibuat untuk menumbuhkan benih panggilan dalam diri anak-anak kita. Dan yang berikut, persembahkanlah anak-anakmu kepada Tuhan, sebagaimana Samuel dipersembahkan oleh mamanya Hana kepada Tuhan, sebagaimana Yeremia dipersembahkan oleh orang tuanya kepada Tuhan, dan Yesus sendiri dipersembahkan di kanisa kepada Tuhan. Dalam doa-doamu, dalam pergumulanmu, supaya dari antara anak-anakmu ada yang terpilih kelak menjadi imam untuk melayani altar, mewartakan firman, menjadi biarawan biarawati untuk menjalankan tugas-tugas khusus dalam gereja, untuk memberi kesaksian tentang kerahiman Allah, tentang kekudusan dan kemuliaan Allah di tengah dunia, sebagai antisipasi untuk kehidupan kekal kelak di sorga. Itulah tips-tips ringan yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan benih panggilan di dalam keluarga kita masing-masing. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Raya Kartini dan Hari Panggilan Sedunia untuk umat Katolik di mana saja berada. Tuhan memberkati kita semua. Saya akhiri renungan ini dengan memberkati ibu bapak saudara-saudara. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapak saudara-saudara, keluarga-keluargamu, anak-anakmu, dimanapun Anda berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.